Asal. Nah, ini kenang-kenangan dari kami nih, PPSU Manado Selatan. Oke. Boleh dibuka ya? Boleh dong. Biar tahu juga Siap. nih penggemar YouTuber PPSU. Siap. Mangga Jangan Dua lupa Bang Selatan. Andre, jangan lupa. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan di-share sebanyak-banyaknya. Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aang Itu Ajis di YouTube channel PPSU Mangga Dua Selatan. Narasumber yang tidak pernah kenal waktu, kadang ada malam, siang, terus pokoknya setiap hujan, setiap apa juga beliau selalu ada untuk wilayah Mangga Dua Selatan. Siapa sih tamu yang ada di samping kanan saya? Lanjut aja, pantengin terus di YouTube channel PPSU Mangga Dua Selatan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada PPSU Kelurahan Mangga Dua Selatan yang mengundang saya di acara podcast ini di PPSU Mangga Dua Selatan. Kebetulan ada di markasnya nih ya, markas besar PPSU. Ya, alhamdulillah. Nama saya Andri Maulana. Ya, tempat tinggal di Kelurahan Mangga Dua Selatan, tepatnya di R08 RT 11. Sudah mempunyai istri satu, anak satu, dan aktivitas yang saya kerjakan pada hari ini yaitu mengenai keamanan, mungkin lebih garis besarnya keamanan. Dalam kategorinya deteksi dini. Apa sih nanti deteksi dini, nanti kita akan sama-sama lah kita bahas lebih lanjutnya. Namun kita juga di sini pernah berikut beberapa organisasi, diantaranya di Karang Taruna di 2006 sampai sekarang. Kita pun masih bergelut di Karang Taruna, tapi sekarang lebih dipres lagi, digas lagi di suatu organisasi yaitu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sampai saat ini. Oke guys, mungkin sudah lengkap ya, sudah dijabarkan siapa yang ada di samping saya. Langsung aja, Bang Andre. Yap. Sehat saya? Sehat dong. Siap. Ngomong-ngomong udah divaksin dong? Sudah 2 kali. Wah, sudah 2 kali. Alhamdulillah ya. Jadi Bang Andri langsung nih ya, ibaratnya mohon maaf sebelumnya saya meminta waktunya untuk Bang Andri hadir di tempat kami. Nah, Bang Andri, saya mau nanya nih tentang profil organisasi yang Bang Andri jalankan nih. Yap. Nah, apa sih atau bagaimana profil yang sedang Bang Andri jalankan untuk wilayah Mangga Dua Selatan? Ya, untuk profil yang saya jalankan pada saat ini yaitu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang dibawahi oleh Kesbangpol, Satuan Kebangsaan dan Politik DKI Jakarta, yang masanya adalah 3 tahun dalam satu periode, dan belum lama ini terbentuk di tahun 2020 dengan perjalanan yang sangat luar biasa, dengan sistem pendaftaran yang sangat ketat dan menghasilkan 7 orang, dan terdiri dari beberapa unsur dari tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan pada umumnya mayoritas adalah tokoh pemuda. Alhamdulillah pada saat ini kita sudah menjalankan aktivitas kewajiban kita selaku FKDM dalam pengabdian di masyarakat untuk memberikan sebuah kenyamanan dan ketentraman serta kondusifnya sebuah wilayah dengan cara yang secara persuasif, pendekatan melalui kerjasama pihak keamanan, pemerintah, serta warga masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Siap. Jadi itu gitu guys, beliau sudah menjabarkan profilnya tentang organisasi yang sedang beliau kerjakan untuk wilayah Mangga Dua Selatan. Nah, Bang Andri, Siap. jadi saya mau nanya nih ya, ibaratnya kegiatan apa sih yang Bang Andri sudah jalankan di masa pandemi? Nah, kurang lebih ini pandemi ini sudah memasukin
1 tahun lebih ya. Ya, Hampir mau hampir masuk 2 tahun 2 lah. tahun. Ya. Nah, kira-kira program apa aja yang sudah Bang Andri jalankan untuk wilayah Mangga Dua Selatan? Ya, terima kasih. Sebelumnya kita sudah melakukan beberapa yang terkait dengan pandemi. Pertama dengan kita lakukan dengan sosialisasi pemakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan penyemprotan disinfektan yang bekerjasama dengan rekan-rekan pemuda yang ada di wilayah, serta dari instansi-instansi yang pemerintahan maupun dari swasta untuk sama-sama bekerja sama dalam mengatasi, mengurangi pandemi yang ada khususnya di DKI Jakarta. Dan saat ini pun kita melakukan sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu tracing kontak erat kepada warga yang terpapar COVID dan melakukan sosialisasi agar warga mau divaksin yang dilaksanakan oleh pemerintah. Alhamdulillah vaksin ini sudah berjalan dari lansia sampai sekarang yang usia 18 tahun ke atas. Dan kesadaran dari warga sendiri kurang dalam vaksinasi ini. Artinya perlu banyaknya sosialisasi lagi dari tingkat RT maupun RW agar warganya mau divaksin, agar mengurangi atau minimal menguatkan imun tubuh kita atau bodi kita untuk terjangkit terpaparnya COVID. Ini yang sampai saat ini kita juga sudah lakukan. Nah, di samping kegiatan bersosialisasi tentang mengenai vaksinasi ya, yang ada di Kelurahan Mangga Dua Selatan, mungkin ada kegiatan lain yang Bang Andri sudah jalankan? Ada. Kita ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, diantaranya adalah berkoordinasi masalah Kamtipmas dengan wilayah-wilayah dari RW 1 sampai 12 dengan sistem dibagi 2 zona antara selatan dan utara. Dan selatan itu terdiri dari RW 1, 2, 3, dan 4, 5, 8 dan 9. Kalau zona utara ada RW 6, 7, 10, 11 dan 12. Karena disesuaikan keterbatasan rute personil. ya? Personil juga terbatas 7 gitu. Dengan luasnya di Mangga Dua Selatan ini luar biasa antara utara dan pusat dan barat dan pusat. Itu kita ada di pesisiran deh. Keterbatasan yang betul. Rawan dengan adalah Kamtipmas gitu ya kan, seperti begal gitu kan, jambret, gangster yang sekarang ini sedang marak karena liburnya sekolah di rumah gitu dengan daring. Maka dari itu adalah tugas kami bagaimana caranya memberikan sebuah kenyamanan bagi masyarakat agar aktivitasnya juga tidak terganggu dengan gangguan-gangguan Kamtipmas ini. Kita harus lebih waspada dan mendeteksi apa yang akan terjadi di wilayah kita. Maka dari itu perlu ada kerjasama dengan pihak keamanan, wabil khusus kepada kepolisian dan TNI untuk sama-sama berkoordinasi dan berkolaborasi lah bersama kita di FKDM agar sesuatu itu kita deteksi dan kita jangan sampai terjadi di wilayah kita. Betul. Jadi semuanya harus berkolaborasi antara 3 pilar ya. Iya, bersinergi supaya ini membuat masyarakat di Mangga Dua Selatan itu aman, nyaman, tentram ya kan gitu ya. Iya, betul. Nah, lanjut nih Bang Andri. Tadi kan Bang Andri bilang FKDM ini di bawah Kesbangpol. Iya. Nah, artinya kalau di tingkat nasionalnya itu ada apa enggak Bang Andri? Kalau dulu sih ada ya, itu namanya, sekarang pun masih itu di bawah Mendagri, Menteri Dalam Negeri. Lalu dikembalikan kepada daerah apakah mau masih dilanjutkan FKDM. Ternyata FKDM sangat dibutuhkan di pemerintahan, apalagi di DKI. Iya. Yang notabene adalah kiblatnya gitu ya, barometer ya, ibu kotanya Indonesia yaitu kota Jakarta. Semua suku, ras dan itu ada di sini gitu. Nah, inilah adalah kebutuhan sebuah daerah yang memang mau tidak mau harus adanya FKDM untuk diberikan kapasitas juga gitu kan. Kadang kita juga personil juga terbatas, sekali lagi ya kita harus bisa
mensiasati bagaimana caranya agar wilayah kita ini tetap dalam keadaan kondusif. Yaitu dia butuhnya dalam bersinergi kerjasama yang baik antara pengurus wilayah maupun dari pemerintah. Nah, jadi bisa dibilang pernah di bawah naungan Mendagri apa memang di bawah? Pernah, memang di bawah Mendagri. Mendagri ya. Ya, betul. Cuman sudah dibalikan ke daerah ya. Nah, Bang Henry, lanjut nih ya dengan bersinerginya FKDM bersama 3 pilar di Kelurahan Mangga Selatan. Artinya itu kan kerja yang sangat berat ya buat Bang Andri dan rekan-rekan. Apa itu bisa dibagi dengan jam kerjanya, misalkan ada sip-sipan atau seperti apa atau seperti apa Bang Andri? Iya, karena FKDM itu punya sistem kerja ya, yaitu merangkum, ya kan, terus mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, melaporkan setiap laporan dari masyarakat gitu. Nah, kita rangkum lalu kita berikan agar kebijakan ini kita bisa sampaikan kepada pihak pemerintah apa yang kita lakukan di dalam penanganan kasus yang ada di wilayah, maupun itu kasusnya seperti bencana, ya, sosial ataupun keamanan yang memang setiap harinya bahkan itu pasti ada. Tapi alhamdulillah Mangga 2 Selatan sampai saat ini ya terbilang kondusif lah gitu kan, karena tawuran yang dulunya itu marak sekarang sudah tidak ada gitu, tidak ada. Ya. Bahkan mungkin ya kalaupun ada itu dari luar gitu ya kan, yang selonong masuk ke wilayah kita yang tidak ada kepentingan untuk apa mereka datang ke sini, ternyata hanya membuat onar. Alhamdulillah sampai saat ini kita juga bisa mewaspadai apa yang akan terjadi di wilayah kita, sudah kita baca gitu ya. Itu aja sih dari. Sudah berapa lama sih terus berkecimpung di FKDM itu? Kalau di FKDM dari 2015 sih sebenarnya kita sudah masuk ya. Sampai saat ini periode awal itu 5 tahun, periode yang kedua ini 3 tahun. Cuman karena sudah masuk Pergub, jadi mau tidak mau harus mengikuti gitu kan, seperti LMK, RT RW gitu. Jadi FKDM pun sama, itu dikasih waktu satu periode itu 3 tahun. Oh, jadi sekarang bukannya naik malah berturun ya itu apa namanya? Masa baktinya. Nah, Bang Andri, kayaknya buat lebih santai lagi nih ya, karena kita juga habis melakukan kegiatan ya. Iya, Bang Andri melakukan kegiatan, saya juga sama teman-teman habis melakukan kegiatan. Iya, betul. Seperti biasanya ya, tupoksi kita membersihkan wilayah, membantu wilayah untuk ibaratnya setiap permasalahan yang ada di Mangga 2 Selatan ya alhamdulillah karena kita bersinergi buat semuanya kan. Nah, untuk lebih santainya nih, Bang Andri nih cobain nih. Apa tuh? Ini ya kopi. Iya. Berarti nih hasil karya anak-anak. Ada ininya ya. Ada sponsor. Sponsor. Alhamdulillah. Ini ada sponsor. Cobain dulu lah Bang Andri biar kita makin semangat ya. Lanjut nih Bang Andri. Bang, kalau melihat kegiatan yang teman-teman PPSU ini sedang laksanakan nih Bang Andri, baik itu di media sosial ya. Sekarang kan nih teman-teman sedang aktif membuat berita yang valid, berita yang sangat positif untuk umumnya untuk konsumsi masyarakat Mangga 2 nih. Nah, ngelihat kegiatan yang sedang dijalanin sama anak-anak PPSU itu membuat YouTube menurut Bang Andri seperti apa? Oh ya, luar biasa ya. Jadi PPSU ini kreatifnya patut dicontoh dengan PPSU yang lain. Yang mudah-mudahan sih ini terus berjalan, eksis ya dengan YouTuber ini. Media informasi ini sangat dibutuhkan di masyarakat, khususnya yang positif gitu kan. Karena banyak berita-berita hoak yang membuat warga ini jadi panik gitu ya, jadi ketakutan. Ya contoh mau divaksin aja pada takut, mau divaksin termati gitu kan. Dan dengan YouTube ini ya khususnya warga Mangga 2 Selatan, ayo kita sama-sama mendukung, mensukseskan, dan sama-sama juga kita
akan hilangkan gitu, karena kota ini mau sehat. Iya, Karena mau betul. sehat, karena warganya belum divaksin gitu. Betul. Nah, kalau warganya divaksin, otomatis kota ini, Jakarta ini mau sehat. Jadi Jakarta dan bangkit ya? Jakarta bangkit, ya kan? Mau hijau, bagaimana caranya? Ya, sama-sama lah kita masyarakat berperan aktif lah. Sama-sama mendukung program pemerintah untuk kebersamaan kita semua, bukan untuk kepentingan perorangan atau per kelompok. Jadi PPSU sekali lagi is the best. Siap. Oke. Amin. Ya, dengan YouTuber ini semakin eksis dan pokoknya top markotop bahasa Siap. aja. Nah, terakhir nih Bang Andri. Siap. Ini kan di bulan Juni. Ya. Nah, di bulan Juni ini kan ada satu pesta yang luar biasa Oh ya iya. buat Kota Jakarta. Kota Jakarta. Kota yang dimana kita lahir, dimana Betul. kita besar. Jadi dimana kita mengabdi untuk Jakarta. Ada pesan-pesan nggak Bang Andri untuk menyambut HUT Jakarta yang ke-494 tahun dengan tema Jakarta Bangkit? Ya, pastinya. Dengan tema Jakarta Bangkit ini, yang bangkit ini bukannya Jakartanya aja, tapi warganya juga harus bangkit. Bangkit dari keterpurukan, bangkit dari ketidakkeoptimisan. Jadi Jakarta harus mempunyai contoh untuk daerah-daerah yang lain bahwa Jakarta ini bukan sekedar hanya nama ibu kotanya, Betul. tapi dengan bangkitnya semua, maka bangkitlahnya Indonesia. Bukan Jakartanya, tapi Indonesia juga harus bangkit. Siap. Jadi untuk menyambut Kota Jakarta yang pada tanggal 22 ya, Ya, 22 Juni ini sedang merayakan hari kelahirannya Kota Jakarta yang ke-494 tahun dengan tema Jakarta Bangkit. Bangkit dari tidur untuk kita bangun, melakukan Betul. kesehatan. Ayo datang buru-buru ke puskesmas terdekat di wilayah Anda untuk melakukan vaksinasi supaya kota ini yang bisa dibilang kota Jakarta mau sehat atau kota gue mau sehat. Jadi buat semuanya penggemar setianya PPSU Manggado Selatan, ayo berlomba-lomba datang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita mau bangkit, kita mau sehat. Jadi itu aja nih Bang Andri. Siap. Saya mohon maaf sudah mengganggu waktunya, Ya, sama. mengganggu kegiatannya. Saya curi waktunya beberapa untuk membagi cerita kepada teman-teman PPSU dan juga kepada para penggemarnya PPSU Manggado Selatan. Salam hormat saya buat teman-teman FKDM di Kelurahan Manggado Selatan. Oke guys, untuk lebih lanjutnya lagi, untuk mengikuti apa-apa aja yang ada di ceritanya Ngobrol Santai PPSU Manggado Selatan, jangan lupa subscribe, like, komen, serta share. Jangan takut-takut, gratis subscribe itu ya Bang Andri. Betul. Kalau ada saran, masukan apa, silakan komen di kolom komentar yang ada di video ini. Mohon maaf sebelumnya, atas nama pribadi, Aang Itu Ajis mengucapkan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan selama membuat kegiatan ngobrol santainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam mitra waspada. Salam bangkit.